Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jensi CDD dari Rumah Red Konstantini Ambawang dalam renungan Minggu Prapaskah yang pertama. Dan sebagai sumber inspirasi kita ambil dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai dengan 15. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai oleh Allah, hari ini kita berada dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Kita telah berada dalam masa persiapan menyongsong Paskah. Minggu Prapaskah pertama ini kita diajak untuk melihat siapakah Yesus itu, terlebih dalam hidupnya di dunia ini. Menarik para saudara dan saudariku terkasih, di dalam Injil hari ini dikisahkan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di padang gurun Yesus berpuasa 40 hari. Di padang gurun Yesus harus hidup di antara binatang-binatang liar. Di padang gurun Yesus harus hidup di antara binatang-binatang yang berbisa. Di padang gurun pula Yesus harus hidup bersama dengan iblis. Hidup bersama dengan iblis bukan hanya ada bersama mereka, tetapi Yesus disibukkan dengan berbagai godaan yang ditawarkan oleh para iblis. Setiap kesempatan yang digunakan dimanfaatkan dengan baik oleh iblis untuk mencobai Yesus, agar Yesus jatuh di dalam ajakan, dalam bujukan dan kuasa si iblis. Ada banyak tawaran dari iblis kepada Yesus. Tawaran tentu sangat menggiurkan. Tetapi ingatan Yesus akan kasih Allah Bapanya menguatkan dia. Dia terfokus pada pengalaman kasih Allah. Apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam kehidupannya dipertahankan dengan baik oleh Yesus, meskipun godaan selalu menghadang di hadapannya. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita sebagai manusia tentu tidak pernah terlepas dari yang namanya godaan. Setiap waktu yang diberikan oleh Allah, waktu itu pula dipakai oleh iblis untuk menggodai kita. Setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah, kesempatan itu pula dipakai oleh iblis untuk mencobai kita. Entah dalam situasi kita bahagia, entah dalam situasi kita sedih, iblis selalu mengambil kesempatan mencobai untuk mencerat kita. Maka para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana Yesus mencoba untuk tetap setia kepada rahmat kasih Bapanya, kita pun sebagai orang beriman pertama-tama diajak untuk selalu setia kepada panggilan hidup kita, yaitu panggilan menjadi orang-orang baik setiap saat, setiap waktu di hadapan Allah. Hanya dengan kesetiaan itulah kita mampu berpegang teguh pada ajaran Kristus. Dan pada akhirnya kita boleh menikmati kemenangan
karena kuasa dan rahmat kasih Allah yang selalu menyertai di dalam seluruh perjalanan peziarahan hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, kini kita masuk dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah kita diajak untuk berpantang, diajak untuk berpuasa. Tapi ternyata dalam kehidupan beriman bukan hanya berpuasa, bukan hanya berpantang. Kita juga diajak untuk menggunakan harta benda ciptaan Tuhan yang kita miliki untuk membangun kehidupan bersama, membangun hidup persaudaraan, membangun kehidupan menggereja, membangun kehidupan berkomunitas yang dicita-citakan oleh Yesus sendiri. Maka para saudara dan saudariku terkasih, dalam masa Prapaskah ini selalu dicanangkan kepada kita oleh gereja, yaitu aksi puasa. Istilah ini tidak lain adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita menggunakan segala ciptaan, kita menggunakan harta benda untuk membangun kehidupan persaudaraan, membangun kehidupan komunitas, membangun kehidupan menggereja. Dengan demikian, puasa dan pantang kita tentu akan bermakna positif, bermakna membangun hidup manusia itu sendiri. Maka sebagaimana dikatakan dalam Injil, para saudaraku terkasih, kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak lain dimaksudkan untuk membangun kasih persaudaraan. Dengan demikian, jalan keselamatan yang diwartakan oleh gereja melalui berbagai sarana dapat terwujud secara nyata melalui kita, orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus. Marilah para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, kesempatan yang baik ini kita pergunakan juga sebaik-baiknya. Kembali kepada semangat awal, yaitu membangun kehidupan persaudaraan, membangun kehidupan gereja, membangun kehidupan komunitas, dan pada akhirnya kita membangun kehidupan manusia itu sendiri agar manusia selalu bahagia dan memperoleh keselamatan hidup bersama Allah. Tuhan memberkati kita semua.